Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianto Adinugroho SPD, calon guru penggerak dari SD Negeri 01 Ngadiluih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Perkenankan di sini, saya akan memberikan tanggapan refleksi kritis terhadap filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui bersama bahwa beliau hidup di masa penjajahan Belanda. Meskipun beliau sempat sekolah di sekolah Stovia atau sekolah dokter pribumi, namun tentu sangat dirasakan bahwa pendidikan di masa penjajahan Belanda bukanlah bertujuan untuk kejayaan bangsa Indonesia, tak lain tujuannya adalah untuk melanggengkan kolonialisme yang mereka lakukan. Pendidikan juga tidak diberikan secara umum kepada seluruh anak bangsa ini, tetapi hanya kepada mereka orang-orang tertentu yang bisa melakukan belajar ataupun sekolah di masa itu. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Menurut beliau, pendidikan atau upfounding adalah upaya untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dan hal tersebut tidak bisa tercapai di zaman pendidikan penjajahan Belanda. Menurut beliau, pendidikan itu ibarat sebagai persemaian benih, yang mana kalau kita mengelolanya dengan baik, maka akan tumbuh pohon-pohon yang baik sesuai keinginan kita atau sesuai kodratnya. Dan dari pendidikan itu pula lah nanti akan menjadi pilar-pilar peradaban. Oleh karenanya, pendidikan harus dikelola sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Setiap siswa memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Kodrat alam misalkan potensi alam yang dimiliki atau lingkungan yang dimiliki siswa itu berbeda-beda. Oleh karenanya, pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki. Begitu juga harus sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Begitu juga dengan kodrat zaman. Pendidikan harus disesuaikan dengan zaman yang akan dihadapi oleh tiap-tiap peserta didik. Oleh karenanya, konten yang diberikan bisa jadi berbeda-beda sesuai tuntutan zaman yang ada. Oleh karena itu, sangat wajar apabila pendidikan selalu berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zamannya. Yang menjadi catatan adalah perubahan tersebut selalu berakar pada prinsip-prinsip identitas sebuah bangsa. Selain itu, pendidikan juga harus bersifat konvergen atau mengerucut menuju nilai-nilai kemanusiaan, karena hal tersebutlah yang menjadi tujuan akhir dari sebuah pendidikan, yaitu pendidikan yang memanusiakan. Dampaknya adalah memanusiakan manusia. Kemudian pendidikan juga harus bersifat konsentris atau menghargai keberagaman, karena setiap manusia, setiap anak didik memiliki perbedaan-perbedaan, dan kita harus memerdekakan anak-anak didik tersebut sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Pendidikan juga harus menyentuh nilai-nilai budi pekerti. Ki Hajar Dewantara merumuskan menjadi 3 hal pada hal tersebut. Yang pertama adalah cipta, yang kedua adalah rasa, dan yang ketiga adalah karsa. Cipta itu adalah pendidikan pada ranah kognitif. Rasa adalah pendidikan pada ranah afektif, dan karsa adalah pendidikan pada ranah psikomotor. Ketiga-tiganya harus kita didik dengan seimbang, dengan olah cipta, olah rasa, dan olah karsa ataupun olahraga. Maka ketika dilakukan secara seimbang dan holistik akan menghadirkan generasi-generasi penerus yang bijaksana. Dan semoga hal tersebut bisa terwujud di bangsa kita yang kita cintai ini. Demikian refleksi yang kami lakukan. Mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.